Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama saya Ibu Kiki dalam pembahasan dimensi 3 yaitu konsep jarak. Konsep jarak yang akan kita bahas pada hari ini yaitu jarak antara titik ke bidang. Sebelum memasuki pembahasan tentang jarak dari titik ke bidang, maka kita harus mengetahui konsep garis yang tegak lurus terhadap bidang. Oke, suatu garis dikatakan tegak lurus terhadap bidang jika garis tersebut tegak lurus terhadap dua buah garis yang berpotongan yang terdapat pada bidang tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut. Diketahui garis G tegak lurus terhadap garis A. Garis A terletak pada bidang V. Dan garis G juga tegak lurus terhadap garis B yang juga terletak dalam bidang V. Maka garis G akan tegak lurus terhadap bidang V jika garis G tegak lurus terhadap garis A dan garis B. Ini adalah konsep suatu garis dikatakan tegak lurus terhadap bidang. Setelah memahami konsep garis yang tegak lurus terhadap bidang, baru kita memasuki konsep jarak titik ke bidang. Perhatikan peragaan berikut. Peragaan berikut akan menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V. Perhatikan titik A dan bidang V. Panjang ruas garis yang terbentuk, yang ditarik dari titik A terhadap bidang V merupakan jarak dari titik A terhadap bidang V. Jadi jarak titik A terhadap bidang V yang mana? Ya garis yang ditarik dari titik A ke bidang V dan tegak lurus terhadap bidang V. Ingat tadi konsep garis tegak lurus terhadap bidang harus tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang tersebut. Perhatikan contoh berikut ini untuk lebih memahami konsep jarak antara titik ke bidang. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 10 cm. Jarak antara titik A ke bidang B, D, H, F. B, D, H, F adalah. Oke, yang ditanya adalah jarak antara titik A ke bidang B, D, H, F. Jarak antara titik A ke bidang B, D, H, F. Perhatikan kembali kubusnya, panjang sisi-sisinya 10 cm. Maka jarak antara titik A terhadap bidang BDHF yaitu sebuah garis yang ditarik dari titik A tegak lurus terhadap bidang BDHF. Dalam hal ini, garis itu diwakili oleh garis AP. Letak posisi titik P berada pada perpotongan antara garis BD dan garis AC. Garis BD dan garis AC. Kenapa, Bu? Tidak berada di tengah-tengah dari bidang BDHF jaraknya. Karena kalau kita tarik garis dari titik A di tengah-tengah bidang BDHF, maka posisinya tidak akan tegak lurus. Jadi, posisi jarak titik terhadap bidang tidak harus di tengah bidang. Boleh di tepian dari bidang tersebut. Yang penting syarat utamanya
harus dipenuhi, yaitu harus tegak lurus antara titik terhadap bidang. Dalam hal ini, garis yang dapat dibentuk tegak lurus terhadap bidang yaitu garis AP. Oke, garis AP sendiri, kita lihat siapa sih garis AP? Garis AP kalau saya panjangkan sampai ke C, jadinya garis AC merupakan diagonal bidang dari kubus. Bidang apa? Bidang ABCD. Lah, bidang ABCD. Berarti AP ini adalah setengah dari panjangnya AC. Di mana AC dengan garis BD itu tegak lurus. Sehingga panjang AP harusnya setengah dari AC. Oh iya, benar. Panjang AP setengah dari AC. Berapa? Setengah kali 10 akar 2. 10 akar 2 dari mana? Dari panjang diagonal bidang kubus. Panjang diagonal bidang kubus yaitu A akar 2. Karena panjang sisinya 10, maka 10 akar 2. Sehingga panjang garis AP yaitu 5 akar 2. Jadi, jarak antara titik A terhadap bidang A terhadap bidang B, D, H, F yaitu panjang garis AP 5 akar 2. Itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk lebih memahaminya lagi, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kali ini kita masuk ke bangun limas segi 4 beraturan. T, A, B, C, D. Pada bangun limas segi 4 beraturan, diketahui panjang AB. Panjang AB itu 8 cm. Dan panjang TA, rusuk tegaknya, 12 cm. Tentukan jarak antara titik T, pucuk limasnya, T, terhadap bidang A, B, C, D, bidang alasnya. Oke, kita akan menentukan jarak titik T terhadap bidang A, B, C, D. Diketahui bahwa T ini merupakan puncak dari limas T, A, B, C, D. Maka, jarak antara titik T terhadap bidang ABCD, kita tarik dua buah garis yang berpotongan pada bidang ABCD. Garis apa yang bisa ditarik? Yaitu garis AC dan garis BD. AC dan BD merupakan diagonal bidang dari bidang ABCD. Perpotongannya kita misalkan dengan titik P. Kita hubungkan titik P ke titik T, maka terbentuk garis TP. Garis TP akan tegak lurus terhadap bidang A, B, C, D. Karena garis TP tegak lurus terhadap garis AC dan tegak lurus terhadap garis BD. Sehingga jarak antara titik T terhadap bidang A, B, C, D yaitu panjang garis TP. Berarti kita akan mencari panjang garis TP. Berapa panjang garis TP? Oke, untuk menentukan panjang garis TP, kita lihat panjang-panjang dari garis lain yang bisa kita tentukan. Diketahui AC merupakan diagonal dari persegi ABCD. Diagonal bidang panjangnya yaitu A akar 2. Dalam hal ini panjang sisinya 8, maka AC 8 akar 2. Oke, AP adalah titik yang berada di tengah-tengah garis AC. Maka panjang AP akan menjadi setengah dari panjang AC, yaitu setengah dari 8 akar 2, sehingga panjang AP yaitu 4 akar 2. Setelah didapat panjang AP 4 akar 2,
kita akan mencari panjang TP. Untuk menentukan panjang TP, kita keluarkan segitiga APT. APT, siku-siku di P. Dan sisi miringnya AT. Nah, ini segitiga siku-siku memiliki sisi miring. Maka ini yang berlaku adalah teorema Pythagoras. Untuk menentukan panjang TP, yaitu sisi miring dikurang dengan satu sisi lain dikuadratkan. Maka panjang TP langsung didapat, yaitu akar dari AT kuadrat kurang AP kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. AT diketahui yaitu 12 kuadrat. Dan AP setengah dari AC tadi sudah kita dapat 4 akar 2 kita kuadratkan. Maka diketahui panjang dari garis TP yaitu akar 112 atau 4 akar 7. Jadi jarak titik T terhadap bidang ABCD yaitu garis TP yang panjangnya 4 akar 7 cm. Oke, kalau masih belum paham juga, kita masuk lagi ke contoh yang ketiga untuk lebih memahamkan konsep jarak titik ke bidang. Kali ini kita ambil bangun kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 9 cm. Kita akan mencari jarak titik C ke bidang BDG. BDG. Oke, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Kita lihat sama-sama jarak antara titik C ke bidang BDG yaitu sebuah garis yang ditarik tegak lurus terhadap bidang BDG. Jadi garis yang mana yang tegak lurus terhadap bidang BDG dari titik C? Oke, kita tarik dulu sebuah garis, yaitu garis AC. AC merupakan diagonal bidang dari kubus dan bidang ABCD. Perpotongan dari garis AC terhadap bidang BDG adalah garis CT. Perpotongannya garis CT. Apakah garis CT ini merupakan jarak dari titik C terhadap bidang BDG? Tidak. Kenapa? Karena garis CT tidak tegak lurus terhadap bidang BDG. Sekarang kita tarik satu garis dari titik G terhadap titik T, yaitu garis GT. Kemudian, garis GT ini apa fungsinya? Kita akan menarik satu garis dari titik C terhadap garis GT yang akan tegak lurus terhadap bidang BDG, yaitu garis CP. Garis CP ini akan menjadi jarak antara titik titik C terhadap bidang BDG. Kenapa? Karena garis CP tegak lurus terhadap bidang BDG. Lalu kita akan menentukan panjang garis CP. Kita ketahui bahwa CE merupakan diagonal ruang dari kubus ABCD EFGH. Panjang diagonal ruang yaitu A akar 3. Sehingga dalam hal ini panjang diagonal ruang untuk CE yaitu 9 akar 3. Nah, garis CP ini berapa panjangnya? Itu yang akan kita tentukan. Maka panjang garis CP akan menjadi sepertiga dari panjang
garis CE. Berarti panjang garis CP itu sepertiga dari 9 akar 3, yaitu 3 akar 3. Jadi, jarak titik C ke bidang BDG adalah 3 akar 3 cm. Saya rasa cukup untuk memahamkan konsep jarak titik ke bidang, yaitu tarik garis dari titik tersebut terhadap bidangnya yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.